Kali ini kita akan menceritakan seluruh alur cerita dari film horor komedi asal Amerika yang berjudul Ready or Not. Ready or Not merupakan film horor pertama yang dirilis di bawah bendera Disney sejak animasi film Frankenweenie. Samara Weaving memerankan sebagai Grace dan Mark Oben sebagai Alex. Di mana Grace menikah dengan Alex yang terhitung dari keluarga kaya raya yang merupakan pemuja Satan. Namun ternyata malam pertama Grace malah harus melakukan permainan yang mematikan. Sebelum kita lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong kalian klik tombol subscribe dulu. Kalau udah, yuk langsung aja ke ceritanya. Scene awal menampilkan dua orang anak kecil yang berlari ketakutan dengan membawa sebuah lentera di dalam rumah yang sangat besar. Ternyata itu adalah masa kecil Daniel dan Alex. Alex menyembunyikan Daniel di dalam sebuah lemari dan tiba-tiba datang seorang pria yang merupakan suami Bibi Helen, meminta tolong pada Daniel karena keluarganya ingin membunuhnya. Namun saat itu Daniel malah mengadukan keberadaan kakak iparnya itu pada seluruh anggota keluarganya dan akhirnya dia mati dibunuh. Kini 30 tahun kemudian, terlihat bahwa itu adalah hari pernikahan Alex dan wanitanya yang bernama Grace. Dia menikah dengan Alex yang merupakan anak dari keluarga Lidomes yang sangat kaya raya. Dengan waktu pacaran yang terbilang singkat, itulah yang membuat keluarganya tidak menyukai Grace karena beranggapan Grace hanya ingin harta mereka. Di malam pertama mereka saat sedang bercumbu dan ingin mulai bercinta, tiba-tiba datang Baby Helen yang masuk ke kamar mereka melalui sebuah pintu khusus pelayan dan menyuruh mereka turun karena semua sudah menunggu. Akhirnya Alex memberitahu Grace bahwa tengah malam nanti, Grace harus memainkan sebuah permainan untuk menjalani tradisi keluarga mereka. Permainan yang ditentukan dengan sebuah kartu yang akan dipilih oleh Grace sendiri nantinya. Grace sempat bingung mengapa ada tradisi seperti itu. Namun Alex menjawab bahwa keluarganya mendapat uang dari pabrik mainan dan itu menjadi bagian dari ritual apabila ada anggota keluarga baru di Lidomes. Mereka semua akhirnya memasuki ruang ritual pada pukul 12 kurang 5 menit waktu tengah malam. Setelah menceritakan sejarah leluhur Lidomes, akhirnya Grace diminta untuk mengambil sebuah kartu permainan yang akan dia mainkan. Charity lebih dulu mendapatkan permainan catur, dan Peach mendapat giliran permainan Old Maid. Namun semua orang terkejut saat Grace mendapatkan permainan Hide and Seek, atau yang dikenal sebagai petak umpet. Kartu itu terakhir diambil oleh suami Bibi Helen 30 tahun silam. Grace lah yang kini harus bersembunyi di dalam rumah besar tersebut, tidak boleh keluar, dan semua anggota yang akan mencarinya. Alex panik sedangkan Grace terlihat senang karena masih belum mengetahui apa yang akan terjadi. Lagu Hide and Seek pun diputar menandakan permainan telah dimulai. Sementara Grace mencari tempat bersembunyi, semua anggota keluarga diberi senjata masing-masing untuk menangkap Grace. Alex sangat takut kehilangan Grace dan dia tidak ikut dalam permainan tersebut. Grace bersembunyi di dalam lift makanan dan masih menganggap ini permainan petak umpet biasa. Kemudian dia keluar dari tempat tersebut, tiba-tiba Alex menariknya masuk ke dalam kamar dan bersembunyi di balik ranjang saat Clara si pengasuh anak datang untuk mencari Georgie yang kabur. Grace baru mengetahui semuanya saat dia melihat Emily menembak kepala Clara karena mengiranya adalah Grace. Ternyata Emily seorang pecandu berat narkoba sehingga tidak bisa fokus. Mereka membuat rencana untuk melarikan diri. Alex akan membuka semua kunci di ruang keamanan dan dia meminta Grace untuk pergi kabur. Ternyata Grace keluar ke pintu yang salah. Di sana ada Daniel, ayah mertuanya, dan Bibi Helen. Saat dia ingin kabur, tiba-tiba ada Emily yang menembaknya. Untungnya tembakannya meleset semua dan Grace berhasil kabur lagi. Kemudian saat di ruang belajar, tiba-tiba Daniel masuk, namun Daniel tidak langsung menghabisi Grace dan memberi waktu 10 detik untuk Grace pergi dari sana. Grace pun langsung lari keluar dari ruangan tersebut. Kemudian Daniel berteriak mengatakan Grace ada di ruang belajar itu. Namun saat Charity datang, Grace sudah tidak ada di sana dan menganggap Daniel yang tidak bisa menangkapnya. Saat semua anggota keluarga berkumpul di ruangan tersebut, lagi-lagi Emily salah menembak. Kali ini dia menembakkan panah tepat ke mulut salah satu pelayan lagi. Grace kini memberanikan diri dan mengambil senjata, dan saat dia ingin mencoba menembak gagang pintu dapur, tiba-tiba ada seorang pelayan yang bernama Stephen datang dan Grace pun mencoba bersembunyi. Di saat itu juga Alex berhasil membuka kunci pintunya. Grace pun mencoba mendorong Stephen dengan senjata yang dibawa. Namun ternyata senjata itu hanyalah sebuah pajangan.
Akhirnya Grace melemparkan teko berisi air panas ke kepala Stephen dan kabur. Daniel dan ayahnya menjebol pintu dan masuk saat Alex sedang mencoba merusak alat pengunci otomatis. Namun akhirnya dia pingsan saat dipukul oleh ayahnya. Saat Grace ingin bersembunyi di dalam lift makanan lagi, di dalamnya ternyata ada Dora si penari yang disewa ayah mertuanya sedang ketakutan. Saat berteriak memberitahu ada Grace di sana dan mencoba menutup pintu lift itu, dia malah terjepit dan mati. Grace sudah berhasil keluar dan dia melihat Alex yang diborgol di ranjang. Dan dia pun mendengar obrolan ayah mertua dan Bibi Helen tentang ritual Satan tersebut. Grace mencoba bersembunyi di kandang kambing, yang ternyata ada Georgie di sana. Dikira anak baik-baik, Georgie justru langsung menembakkan pistol ke telapak tangan Grace. Karena kesal, Grace pun meninjunya sampai pingsan. Grace pun tanpa sengaja terjatuh ke sebuah sumur yang ternyata berisi banyak tulang tengkorak manusia, tentunya dengan bau yang sangat tidak enak. Dia mencoba menaiki tangga yang sudah rapuh. Sudah sampai di atas, dan saat dia ingin berpegangan, tangan kirinya yang tadi tertembak malah kini tertancap di sebuah paku. Grace mencoba melewati sela-sela pagar besi yang merobek kulit punggungnya. Kemudian dia berlari ke arah hutan. Semua sangat panik karena akan mati jika tidak menangkap dan membunuh Grace. Stephen mencoba mencarinya di hutan dengan menggunakan mobil. Grace yang hampir tertangkap oleh Stephen berhasil melarikan diri setelah menjerat leher Stephen dengan ikat pinggang kainnya sehingga pingsan. Dan Grace kabur dengan menggunakan mobil Stephen. Saat ia mencoba menghubungi trip safe dari mobil itu untuk meminta pertolongan, mobil itu justru dimatikan karena telah dilaporkan bahwa mobil itu telah dicuri. Tiba-tiba Stephen memecahkan kaca mobil itu dan Grace pun akhirnya pingsan. Saat sadar, Grace menendang kepala Stephen dari bangku belakang dan mobil itu pun terguling. Tak lama Grace keluar dari mobil itu, ada Daniel yang datang menghampirinya. Awalnya terlihat Daniel seperti ingin menolong Grace. Namun tiba-tiba omongannya berubah dan malah memukul Grace sampai pingsan. Kemudian dia menyuruh ayahnya keluar dari balik pohon. Ternyata dia mengetahui ada ayahnya di sana yang menguping mereka. Terlihat Grace yang tersadarkan sudah berada di atas meja ritual dengan tangan dan kaki yang terikat. Ia melihat mereka mengelilinginya sambil meminum darah persembahan secara bergantian. Namun ternyata darah itu sudah diracuni oleh Daniel dengan asam hidrokolik dan Daniel pun membuka semua ikatan Grace. Di saat yang bersamaan, Alex juga berhasil melepaskan diri. Saat Grace dan Daniel ingin menyelamatkan Alex, tiba-tiba muncul Charity. Daniel pun melindungi Grace dan akhirnya dia yang tertembak. You really don't care if I die. You don't have to. Setelah membuat Charity pingsan, dia juga membuat ayah mertuanya pingsan. Sampai akhirnya dia bertemu ibu mertuanya dan dicekik olehnya. Ia menarik taplak meja untuk menjatuhkan kotak kartu yang kemudian dia pakai untuk memukul kepala ibu mertuanya sampai mati. Namun saat sadar ternyata Alex melihat perbuatannya. Alex terlihat berbeda saat sedang berbicara. Tiba-tiba dia menangkap Grace dan mengadukan pada semuanya bahwa dia mendapatkan Grace. Grace pun dibaringkan di atas meja dan Alex sendirilah yang akan menusuknya. Grace berontak dengan menusukkan tangan Bibi Helen dengan menggunakan kukunya, sehingga pundak kirinya lah yang tertusuk. Grace berhasil bangun dan mendodongkan pisau tersebut ke mereka. Namun mereka telah terlambat karena matahari sudah terbit. Mereka semua ketakutan karena akan mati jika mereka tidak berhasil membunuh Grace. Namun ternyata tidak terjadi apa-apa, sehingga membuat mereka senang. Bibi Helen malah tetap ingin membunuh Grace. Namun tiba-tiba Bibi Helen meledak hancur berkeping-keping saat ingin menyerang Grace. Dan lagu hide and seek di piringan hitam pun kembali menyala. Ternyata itu adalah saat pertukaran karena mereka gagal menangkap Grace. Kini saatnya Grace lah yang akan menangkap mereka. Mereka semua meledak bergiliran. Grace yang sudah sangat tertekan jiwanya tertawa melihat mereka semua. Alex mencoba bicara baik-baik pada Grace agar tidak mati seperti yang lain. Namun Grace sudah terlanjur sakit hati saat sebelumnya Alex sendirilah yang menangkapnya. Grace pun meminta cerai padanya dan saat ia melempar cincin kawinnya ke tubuh Alex, saat itu juga Alex meledak. Saat sudah hanya tersisa dirinya, dia melihat ke arah bangku dan akhirnya melihat sosok Victor leluhur mereka yang kemarin dibicarakan. Di akhir scene terlihat Grace duduk di tangga luar sambil menghisap sebatang rokok dengan tubuh yang berlumuran darah dan sangat berantakan. Dan saat ada petugas kepolisian yang bertanya apakah yang sebenarnya terjadi padanya, dia hanya menjawab bahwa dia sedang tersesat. Ya, itulah tadi alur cerita dari film Ready or Not.
Malam pertama yang indah tidak bisa dirasakan oleh Grace dan malah harus berjuang hidup dari para pemuja Satan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran ya untuk kita semua agar tidak memuji setan karena bisa mencelakakan hidup kalian masing-masing. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya.